teman-teman, balik lagi bersama saya Ari. Dan di video kali ini gue udah ada di Indoclimb, salah satu indoor climbing gym yang ada di Jakarta. Dan pada video kali ini gue akan membahas tentang reopening climbing gym ini dan protokol kesehatan yang mereka jalankan di tengah situasi seperti sekarang ini. Tapi sebelum lanjut, sempatkan diri dulu untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Seperti yang teman-teman udah tahu, sekarang pemerintah kita sedang menyerukan situasi yang namanya katanya new normal. Nah, gue pengen ngobrol dengan salah satu foundernya Indoclimb, bagaimana mereka menghadapi situasi sekarang ini. Halo Renata. Halo, namaste. Ini Renata, salah satu foundernya Indoclimb, dan Renata yang akan menjelaskan protokol kesehatan yang dijalankan di Indoclimb ini seperti apa. Ini kan bisa dibilang reopening Indoclimb ya. Udah berapa lama Indoclimb tutup sampai akhirnya buka lagi? Kita tutup hitungannya benar-benar 3 bulan ya. Dari sebelum mall tutup kita udah voluntary tutup dari 17 Maret sampai akhirnya baru buka ini nih 15 Juni. Seperti yang kita tahu sekarang kan kita ngejalanin situasi yang katanya new normal. Otomatis kita ada protokol-protokol kesehatan yang dijalankan. Ya. Seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan di Indoclimb? Oke, jadi setiap pagi ya kita buka kan jam 11. Kita datang lebih awal untuk kita disinfektan nih semua area ya. Kita ada ini changing room, karpet semua, matras kita disinfektan, juga sampai ke house-nya nih, house-nya. Pegangan-pegangan ya. Di disinfektan semua ya? Iya. Itu setiap berapa lama, apa maksudnya setiap pagi sebelum buka di disinfektan? Setiap pagi sebelum buka kita disinfektan, lalu dalam sehari kita 2 kali. Jam 3 sore kita tutup nih semua area, lalu kita lakukan pembersihan lagi gitu. Oh, oke. Semua yang dipakai orang, kita kan masih ada menyewakan tali, menyewakan sepatu, itu semua kita bersihin juga. Kita ada mesin UV, giant UV. Oh, oke. Terus kita ada mesin UV yang kecil juga. Ini apa? Untuk apa ini? Ini UV light untuk sterilisasi virus-virus dan bakteri-bakteri. Oh, oke. Jadi alat kayak tali, sepatu, quick draw Sepatu, quick draw, dimasukin ke sini untuk disterilisasi. delay device, Oh, oke. ya, kita sterilisasi. Kita juga udah nggak ada peminjaman magnesium lagi. Semua orang yang masuk ke sini harus pakai liquid chalk. Kita ada jual juga dari konsumsi. 70% alkohol. Jadi sekalian hand Hand sanitizer ya. sanitizer juga. Oke. Orang kalau mau ke sini tuh harus reservasi dulu. Nah, itu iya. kayak gimana? Iya, karena kita mengurangi kapasitas kita 50%, jadi kita nggak mau sampai over capacity. Kita bagi 3. Yang paling utama itu kan kita ada kelas. Kelas itu kan lumayan banyak peminatnya. Ada namanya interval bouldering class. Kita bagi juga ke bouldering aja, main jaluran, dan juga lead climbing atau top rope. Ini salah satunya contohnya nih. Ini kan boulder area. Ya. Jadi kita masukin nomor-nomor di sini. Jadi orang yang boulderan di sini secara otomatis akan melakukan physical distancing, karena kita udah kasih tahu di area ini cuma cukup untuk 4 orang. Oh, jadi Kalau emang kapasitas sudah 4, ya dia harus keluar dari matras atau dia akan pindah ke sebelahnya yang kapasitasnya cuma 2. Tuh, jadi jangan sampai kita 10 orang tapi 10 orangnya main di tempat yang sama. Kalau kita nggak kasih tahu kan orang nggak tahu. ya. Selain physical distancing, terus UV, protokol kesehatan apa yang supaya bikin orang tuh aman manjat di sini? Satu itu yang liquid chalk ya. Iya. Lalu budayakan memakai masker itu adalah harus. Jadi semua orang yang berada di area ini memanjat harus pakai masker. Tapi kita pesankan juga untuk semua yang mau datang, intensitasnya dikurangin. Kita udah 3 bulan gak olahraga, tiba-tiba mau balik ke kejayaan yang 3 bulan yang lalu gitu. Semua perlu waktu, badannya dibuil pelan-pelan gitu. Tapi masker ini kita nggak boleh copot. Karena butuh waktu juga ya untuk adaptasi Iya, betul. manjat dengan kondisi masker terpasang gitu. Ini Indoclimb nggak kemana-mana kok, datang setiap hari juga bisa ya.
tapi pelan-pelan. Oke, mungkin kita lihat-lihat di belakang area selain boulder dan lead Boleh. ini. Ya. Ini tuh kalau setiap reservasi ada zona latihan sih. Iya. Orang harus pilih zona latihan. Nah itu Iya, betul. zona latihan tuh kayak gimana maksudnya? Kita bagi 3, satu interval bouldering training, itu kita bagi 3 area, salah satunya tuh yang di sana. Oke. Lalu bouldering, itu yang kita area ini, yang kita lagi berdiri di sini. Yang ketiga top rope dan lead climbing. Oke, berarti zonanya ada bouldering tuh ada 2 ya, dibagi bouldering yang root Ya, dan yang interval, ya, sama wall, Ya. top rope dan lead ya. ya. Oke, sekarang sambil kita tolong ditunjukkan area top rope-nya, lead-nya. Ini area top rope kita, bisa dipakai untuk lead juga. Oh, ini bisa untuk lead juga? Bisa. Top rope untuk lead juga. Oke. Untuk kapasitasnya gimana? Kapasitas 30 orang bisa dalam satu sesi. Satu sesi. Iya. Satu sesi itu berarti tadi jam 11 sampai jam 3 ya? Betul, 11 sampai jam 3, jam 3 jam 4 kan berhenti dulu, kita tutup jam 4 sampai jam 8. Berarti 30 itu bisa di wall top rope dan Walls, lead iya, di area depan. depannya lagi. Oke. Kita ke depan lagi lihat lead-nya. Oke. Ini lead ya, lead kan orang butuh tali, quick draw dan lain sebagainya. Nah di lead sendiri aturannya seperti apa? Untuk di lift, kita minta mereka untuk bawa tali sendiri. Untuk quick draw kita udah terpasang, don't worry. Lalu belay device atau ETC atau geri-geri itu harus bawa sendiri. Harness, sepatu manjat juga bawa sendiri. Kita masih menyediakan peminjaman. Jangan khawatir juga barang-barang yang kita pinjemin sebelumnya kita UV light dulu sebelum dipinjemin. Tapi kalau memang sudah punya sendiri, kita akan suggest mereka, kita akan sarankan untuk lebih baik bawa sendiri. Oke, jadi memang walaupun Indoclimb menyediakan gitu, tetap menyediakan dengan steril, tapi lebih baik bawa Lebih baik pakai punya sendiri ya. karena kan lebih aman, lebih nyaman juga pasti buat teman-teman kan. Aturan-aturan ini kan muncul setelah adanya corona outbreak ya. Betul. Nah pasti gym Indoclimb sendiri kan punya aturan sendiri sebelum itu. Iya. Rulesnya seperti apa? Nah itu apa aja sih rules yang udah ada sebelum ini? Kalau baru mau manjat di kita mungkin suka kaget ya. Karena untuk manjat lead atau top rope di sini sebelumnya itu kita mengadakan tes dulu ya. Karena area kita bisa lihat sendiri cukup besar dan setiap pemanjat bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Oleh sebab itu kita harus make sure semua yang manjat di sini memang punya kemampuan lead dan top rope itu sendiri dari memanjat sampai cara belay. Nah makanya sebelum kita mengizinkan untuk pemanjat melakukan hal tersebut, kita ada yang namanya tes tertulis dan tes praktek. Sedikit balik ke aturan awal tadi, di depan juga udah ada sign-nya sebenarnya kan di area ini semua harus pakai masker. Nah gimana kalau ada customer yang nakal nggak pakai masker gitu, di walaupun di mall sih harus pakai masker. Ketika masuk dilepas terus mau ke sini nggak pakai masker gimana? Oke. Sebenarnya gampang, kalau nggak mau pakai masker ya akan kita tarik pelan-pelan untuk berada di luar area kita gitu. Oh, gitu ya? Karena biar gimana customer kita kebanyakan adalah mereka orang yang masih concern dengan kesehatan gitu. Jadi kita nggak mau ada orang yang kesini karena kita anggap Indoclimb itu rumah kedua gitu. Jadi kita nggak mau ada orang yang merasa tidak nyaman di rumah kedua kita gitu. Kita pun menyediakan masker juga untuk dibeli kalau misalkan ada masker yang basah atau lupa bawa gitu ya. Kita menyediakan gitu. Jadi itu adalah rules yang tidak bisa diganggu gugat. Wah, jadi buat teman-teman kalau kesini ya otomatis karena kita manjat kan keringetan. Kalau keringetan dengan kondisi masker basah pasti kan makin ngap lah ya, makin gak enak napasnya. Berarti Indoclimb juga menyediakan untuk dibeli, bukan diminta. Ente jangan minta mulu, beli. Terus kita bisa lihat ke area depan lagi atau bouldering class-nya tuh kayak gimana. Oke.
area bouldering ini ada yang interval bouldering class, terus ada yang route bebas gitu. Nah itu gimana penjelasannya? Oke. Interval bouldering class nih seperti ini ya. Murid ada coachnya untuk mengajarkan gimana teknik-teknik dasar, footworknya seperti apa, body movementnya seperti apa gitu. Nah itu yang kita tekankan di interval bouldering class. Salah satu yang penting juga kan dijaga itu ini ya, kita harus selalu cuci tangan gitu kan, jaga kebersihan. Nah, apakah Indoclimb juga menyediakan tempat untuk cuci tangan atau hand sanitizer atau apa? Oke, kalau untuk cuci tangan di lantai ini baik cewek atau cowok, sebelum masuk ke area ini kita salah satu peraturan kita emang harus cuci tangan. Setelah selesai kita akan ingatkan lagi untuk cuci tangan. Selain itu hand sanitizer juga kita sediakan di sini ya di depan. Oh, Bisa dipakai kapan aja. oh, hand sanitizer ini selalu tersedia di depan ya dan bisa dipakai kapan aja. Iya. Oke, Renata makasih udah nemenin gua keliling-keliling lihat menjelaskan protokol kesehatan Indoclimb. Dan Thank you. ada lagi nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya, kepada teman-teman, welcome to the new normal. Semoga protokol-protokol kebersihan dan kesehatan yang sudah kita lakukan tetap akan bikin kalian nyaman untuk tetap main ke sini gitu. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bikin kalian tetap datang ke sini dan tetap nyaman manjat bersama kita. Oke, makasih Renata atas waktunya. Sampai ketemu. Itu dia tadi teman-teman protokol kesehatan yang dijalankan di Indoclimb. Jadi kalau teman-teman mau manjat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya harus reservasi, dan kedua ini yang paling penting harus pakai masker. Harus pakai masker. Oke? Semoga kita sama-sama berdoa keadaan cepat pulih dan kita bisa manjat dengan rasa aman dan nyaman lagi. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.